Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Nisa dari Prodi Teknik Informatika 5E dengan NIM 2120190418. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi modern yang besar dan kompleks yang dirancang dan dihubungkan secara hierarkis dengan algoritma yang tepat sehingga berjalannya sistem operasi dalam menjalankan prosesnya lebih efisien dan sistematis, serta dibentuk di dalam kernel. Nah, selanjutnya adalah struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu komponen sistem operasi, yang kedua layanan sistem operasi, yang ketiga sistem calls, dan yang keempat arsitektur sistem operasi. Nah, komponen sistem operasi sendiri dibagi menjadi 5, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, dan manajemen sistem O dan I, dan yang terakhir adalah manajemen berkas. Manajemen proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses juga memerlukan sebuah sumber daya dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sistem operasi juga bertanggung jawab pada kegiatan maupun aktivitas yang berkaitan erat dengan manajemen proses. Berikutnya yaitu manajemen memori utama. Fungsi dari memori utama adalah tempat menyimpan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I atau O. Yang selanjutnya adalah manajemen secondary storage. Data yang disimpan di memori utama sifatnya sementara dan sangat kecil. Oleh karenanya diperlukan penyimpanan sekunder atau secondary storage untuk menyimpan keseluruhan data yang bersifat permanen. Yang selanjutnya adalah manajemen sistem I atau O. Manajemen ini menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I atau O dapat seragam membuka, membaca, menulis, dan juga menutup. Komponen sistem operasi untuk sistem I atau O. Yang pertama adalah buffering, yang kedua adalah spooling, dan yang ketiga adalah menyediakan driver dalam operasi perincian. Dan selanjutnya adalah manajemen berkas. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen berkas. Sistem operasi ini bertanggung jawab sebagai pembuat dan penghapus berkas, pembuat dan penghapus diktatori, mendukung manipulasi berkas dan diktatori, memetakan berkas ke secondary storage. Yang selanjutnya adalah layanan sistem operasi. Sistem operasi memiliki peran pelayanan pada user dalam mengeksekusi program, melakukan sistem input dan output pada pengguna, kemampuan operasi dalam mengatur berkas, pertukaran informasi pada satu komputer atau lebih, dan mendeteksi error pada hardware maupun software. Yang selanjutnya adalah sistem calls. Sistem calls sendiri dapat diartikan sebagai penyedia antarmuka dari pelayanan yang tersedia dengan sistem operasi. Umumnya, sistem calls menggunakan bahasa C dan C++. Meskipun tugas-tugas seperti hardware yang harus diakses secara langsung, maka menggunakan bahasa assembly. Pada tingkat tinggi, sebuah sistem calls adalah sebuah program pada level user untuk meminta pada sistem operasi untuk menjalankan sesuatu untuknya. Arsitektur sistem operasi. Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun perangkat lunak sistem operasi. Jenis-jenis arsitektur dalam sistem operasi. Yang pertama adalah sistem monolitik, yang kedua layered system, yang ketiga sistem client, yang keempat sistem mesin virtual, dan yang kelima sistem berorientasi objek. Sistem monolitik merupakan struktur sistem operasi sederhana yang dilengkapi dengan operasi dual pelayanan yang diberikan oleh sistem operasi. Sistem monolitik memiliki kelemahan yaitu dalam menyediakan fasilitas pengamanan tergolong sulit, dan keunggulannya adalah layanan dapat dilakukan
sangat cepat karena ada di suatu ruang alamat. Selanjutnya adalah sistem berlapis. Modularisasi sistem dilakukan dengan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa lapis. Kelemahan dari sistem berlapis adalah fungsi-fungsi sistem operasi yang harus diberikan ke masing-masing lapisan harus dilakukan secara hati-hati. Sedangkan keunggulannya adalah sistem berlapis memiliki semua unggulan rancangan yang modular, yaitu sistem terbagi dalam beberapa modul. Masing-masing lapis atau modul itu dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Dan yang selanjutnya adalah sistem clean atau server, merupakan komponen proses. Dalam hal ini, proses-proses dikategorikan menjadi server dan clean. Server dan clean berinteraksi, saling melayani, yaitu server adalah proses yang menyediakan layanan, sedangkan clean adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Selanjutnya adalah sistem mesin virtual atau maya. Mesin virtual menyediakan antarmuka yang identik untuk perangkat keras yang ada. Kelemahan dari sistem mesin virtual ini adalah implementasi yang efisien merupakan masalah yang sulit karena sistem menjadi besar dan kompleks. Sedangkan keunggulannya adalah sistem ini memberikan fleksibilitas tinggi sehingga sampai memungkinkan sistem operasi berbeda dapat dijalankan di mesin virtual atau maya. Dan yang terakhir adalah sistem berorientasi objek. Sistem operasi yang merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi bermodel proses. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data yang berada dalam objek tersebut dapat diakses dan dimodifikasi. Contohnya adalah Eden, Koichis, Medusa, Klutz, Amoeba, Mus, dan Windows. Sebelumnya, saya minta maaf atas penjelasan saya apabila kurang jelas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.